Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik, tema 1, subtema 1 pembelajaran yang ketiga untuk adik-adik yang duduk di kelas 4 sekolah dasar. Kita langsung belajar dengan penuh semangat. Permainan tradisional apa yang ada di daerahmu? Lalu bagaimana cara memainkannya adik-adik? Hari ini kamu akan mengenal dan mencoba beberapa permainan tradisional yang bisa kalian mainkan dengan teman-teman kalian. Yang pertama ada permainan yang namanya adalah benteng-bentengan. Nah, di kelas 2 ini kalian pernah belajar dan bermain tentang benteng-bentengan nih. Bagaimana cara memainkannya? Yuk kita simak bersama-sama. Benteng-bentengan atau rerebonan adalah permainan yang dimainkan oleh dua kelompok penawan dan tertawan. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 sampai dengan 8 orang yang memiliki satu tempat sebagai markas. Markas atau benteng bisa berupa sebuah tiang, pohon, ataupun pilar. Nah, di sini kalian akan saling melawan ya adik-adik. Siapa yang tertangkap baik oleh pihak penawan atau pihak tertawan dari kelompok yang 1 dan kelompok 2, maka kalian akan menjadi tertawan di kelompok tersebut adik-adik. Contohnya kamu kelompok 1 dan ternyata ketika kamu dikejar kamu tertangkap, maka kamu akan menjadi tertawan di kelompok 2. Seperti itu adik-adik dalam bermain benteng-bentengan. Nah, teman kalian di kelompok 1 harus berusaha menyelamatkan kalian dan tetap melindungi bentengnya. Yang kedua adalah permainan gobak sodor. Permainan gobak sodor atau galah asin atau galasin dilakukan di lapangan. Karena bermainnya merupakan kotak persegi panjang dan dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal dan vertikal. Nah, di sini lapangan permainan gobak sodor ini berbentuk persegi panjang yang diberi garis adik-adik. Nah, di sini nanti ada 2 tim lawan dan tim yang menjaga. Nah, tim lawan harus berusaha lari dari depan menuju garis yang paling belakang atau kotak yang paling belakang. Nah, tim penjaga harus menjaga supaya tim lawan tidak sampai ke garis yang paling belakang. Lalu menjaganya bagaimana Kak Citra? Ya jangan sampai tim lawan itu bisa masuk ke kotak berikutnya. Ya, kalau kalian bisa menyentuh tim lawan kalian, berarti kalian harus bertukar tim ya. Yang tadinya jadi tim jaga, kalau tim jaganya bisa menyentuh tim lawan, maka tim jaga akan menjadi tim lawan. Seperti itu dalam permainan gobak sodor. Untuk lebih lengkapnya lagi, kalian bisa cari informasi tentang permainan tradisional yang ada di daerah kalian masing-masing. Indonesia memiliki banyak permainan tradisional yang sangat menarik. Banyaknya jenis permainan tradisional ini menunjukkan keragaman budaya yang harus kita jaga. Selain memiliki permainan tradisional yang beragam, Indonesia memiliki musik tradisional yang beragam pula. Bunyi yang dihasilkan suatu benda juga berbeda-beda. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang alat musik tifa, ada kecapi, ada kendang, ada angklung, ada saluang, dan lain sebagainya. Demikian pula dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tradisional itu juga berbeda-beda. Bagaimana bunyi tersebut bisa sampai ke telinga kita? Pernahkah kalian berpikir adik-adik, mengapa kita bisa mendengarkan suara atau bunyi dengan telinga kita? Nah, kita mau lakukan percobaan nih. Nanti ada 3 percobaan yang bisa kalian lakukan di rumah kalian masing-masing.
Percobaan yang pertama adalah tujuannya mengidentifikasi apakah bunyi itu bisa merambat melalui udara. Alat dan bahan yang perlu kalian sediakan adalah selang plastik panjangnya 2 meter atau lebih adik-adik. Langkah kerjanya, pegang salah satu ujung selang dan meminta temanmu memegang ujung lainnya. Jadi sama-sama memegang ujung selang. Dekatkan ujung selang ke telinga. Jadi salah satu kamu atau temanmu itu mendekatkan selangnya di telinganya. Minta temanmu atau kamu berbicara melalui ujung selang yang dipegang. Dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Nah, nanti di sini yang satu selangnya itu diletakkan di dekat telinganya, lalu yang satu itu berbicara. Coba kalian dengarkan apakah kalian bisa mendengar suaranya. Nah, nanti kalau kalian sudah coba, Kak Citra yakin kalian bisa mendengar suara teman kalian melalui saluran selang tersebut. Lalu percobaan yang kedua, tujuannya adalah mengidentifikasi apakah bunyi itu bisa merambat melalui benda padat. Alat dan bahan yang diperlukan adalah gelas plastik 4 buah, benang kasur, ya, ada benang kasurnya yang harus disediakan. Paku, nah paku ini nanti untuk mengikat talinya supaya tidak keluar dari gelas plastik. Langkah kerjanya, buatlah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik. Jadi gelas plastiknya paling bawah itu dilubangi kecil adik-adik. Lalu potong tali kasur sepanjang 2-3 meter. Masukkan benang ke dalam gelas plastik yang sudah dilubangi tadi. Lalu buatlah simpul agar tidak lepas. Lalu berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik ini. Jadi kalian bisa saling berbicara nanti adik-adik. Kalau temanmu mendengarkan, berarti letakkan gelas plastiknya di dekat telinga. Kalau kamu yang berbicara, maka kamu bisa berbicara melalui gelas plastiknya. Lepaskan benang dari gelas plastik. Berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik tanpa benang. Jadi nanti ada 2 percobaan, dengan benang dan tanpa benang adik-adik. Kak Citra sudah pernah mencobanya adik-adik. Jadi kalau kita sudah memakai benangnya, kita akan mendengar apa yang teman kita ucapkan itu dengan jelas. Tapi kalau tanpa benang itu kita tidak bisa mendengarkannya, ya. Karena apa adik-adik? Nah, nanti Kak Citra jelaskan mengapa ketika tidak memakai benang kita tidak bisa mendengarkan suara teman kita. Percobaan yang ketiga adalah mengidentifikasi sifat bunyi yang merambat melalui benda cair. Alat dan bahannya adalah ember besar. Nah, adik-adik sediakan ember besar. Lalu sediakan air, batu koral, corong kecil, ya. Pinjam ke mamahmu atau ke ayah ibumu corong kecil adik-adik. Berikutnya langkah kerjanya adalah isi ember air hingga penuh. Jadi ember airnya itu diisi dengan penuh. Masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya itu terendam. Usahakan corong tidak menempel pada ember. Jadi tidak menempel pada embernya, cukup di dalam airnya, ya. Ketuklah salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Sementara itu, dekatkan telingamu pada bagian atas corongnya. Nah, seperti gambar ini adik-adik. Apakah kalian nanti bisa mendengar? Pasti bisa mendengar adik-adik. Mendengar ketukan batu yang kalian pukulkan ke ember besar tadi. Nah, di sini kita bisa mencatat tentang sifat
bunyi merambat. Bunyi merupakan gelombang yang perambatan arahnya sejajar dengan arah getarnya. Bunyi dapat terdengar jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, ada sumber bunyinya. Kalau kalian berbicara, berarti sumber bunyinya adalah kalian sendiri, adik-adik. Lalu ada media penghantarnya. Tadi ketika kita berbicara dengan telepon, gelas plastik, ada media penghantarnya, yaitu benangnya. Ketika benang itu dilepas, kita tidak bisa mendengarkan. Ada pendengarnya, itu adalah syarat bunyi dapat didengar. Bunyi yang berasal dari sumber bunyi sampai kepada pendengar itu dengan cara merambat. Bunyi dapat merambat melalui media perantara, udara, zat cair, dan benda padat. Nah, dari percobaan tadi, kalau yang percobaan pertama kita memakai selang, itu media perantaranya adalah udara. Seperti kita bicara seperti ini, media perantaranya adalah udara. Nah, ketika kita ke percobaan ketiga mendengar suara ketukan batu di ember yang berisi air, kita mendengarnya dari corong tadi, itu membuktikan bahwa bunyi itu merambat melalui zat cair. Dan yang benda padat itu adalah percobaan yang kedua. Kita memakai telepon, gelas plastik, dan benang kasur tadi. Nah, itu membuktikan bahwa udara itu bisa merambat melalui media perantara udara. Bunyi itu bisa merambat melalui media perantara udara, zat cair, dan benda padat. Bunyi tidak dapat merambat tanpa adanya media perantara atau media penghantar di sini. Kalau kalian berada di ruang hampa udara itu berarti tidak ada udara adik-adik di situ. Otomatis kalian tidak akan bisa mendengarkan suara atau mendengarkan bunyi. Itu kalau kita berada di ruang hampa udara. Bunyi yang merambat melalui benda padat dan zat cair akan terdengar lebih jelas dibandingkan bunyi yang merambat melalui udara adik-adik. Jadi lebih jelas kalau melalui benda padat dan benda cair. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah membaca cerita tentang siap menghadapi musim hujan. Bacalah sekali lagi cerita tersebut dan tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, kita ingat lagi adik-adik, apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Nah, di setiap paragraf itu memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Jadi gagasan pokok ini inti atau ide utamanya. Sedangkan penjelas-penjelas di kalimat berikutnya itu adalah gagasan pendukung. Kita perhatikan lagi bacaan siap menghadapi musim hujan. Nah, ini di pembelajaran 2 sudah kita pelajari. Hari ini kita akan belajar menentukan mana gagasan pokok, mana yang gagasan pendukung. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai,
warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Nah, di sini Kak Citra akan mengidentifikasi di paragraf 1. Paragraf 1 tadi terdiri dari beberapa kalimat. Terdiri dari 4 kalimat. Nah, masing-masing kalimat ini kita akan cari tahu gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kita lihat kalimat pertama. Musim hujan hampir tiba. Jadi di sini intinya adalah musim hujan hampir tiba. Lalu kalimat yang kedua, warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Nah, di sini dijelaskan bahwa warga desa Kampung Babakan itu mau melakukan kerja bakti untuk menghadapi musim hujan. Jadi di sini kita sudah tahu bahwa kalimat pertama itu adalah gagasan pokoknya, yaitu musim hujan hampir tiba. Lalu dijelaskan kalau musim hujan hampir tiba, apa yang dilakukan oleh warga desa Kampung Babakan? Nah, mereka melakukan kerja bakti di kalimat kedua. Lalu mereka berencana membersihkan selokan di kalimat ketiga. Yang keempat, mereka sepakat bahwa selokan harus bersih agar warga tidak akan kebanjiran. Jadi untuk kalimat 2, 3, dan 4 ini adalah termasuk gagasan pendukung. Jadi seperti itu adik-adik cara mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ingat, gagasan pendukung adalah penjelas dari gagasan pokok. Indonesia juga kaya akan keberagaman kain tradisional. Misalnya batik, songket, dan ulos. Jenis-jenis kain tersebut merupakan kekayaan budaya bangsa. Nah, adik-adik, di Indonesia ini yang kaya akan budaya juga kaya akan kain tradisional. Contoh ada batik yang berasal dari Jawa ya. Kalian bisa cari tahu kain ulos, kain songket itu berasal dari mana? Bacalah teks berikut, kemudian carilah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Di sini ada teks yang berjudul Tari Kipas Pakarena. Yuk kita baca terlebih dahulu. Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Boting Langi atau negeri Kayangan dan penghuni Lino atau bumi pada zaman dahulu. Konon sebelum berpisah, penghuni Boting Langi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Cerita itu diabadikan dalam gerakan tari. Makna gerakan tari kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam, melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Cara menari yang lemah lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Nah, ini tadi adalah bacaan tentang tari kipas Pakarena yang berasal dari Goa. Nah, adik-adik tadi sudah membacanya dan sudah mendengarkan bagaimana makna dari tarian ini. Jadi tarian ini itu memakai kipas adik-adik.
Lalu ada saatnya para penari akan berkumpul di tengah seperti gambar ini, lalu berputar searah jarum jam. Nah, perputaran itu dilambangkan sebagai siklus hidup manusia, seperti roda yang kadang di atas, kadang juga di bawah. Seperti yang telah kamu ketahui sebelumnya, kita hidup penuh dengan keberagaman. Di dalam keluarga, hampir semua anggotanya berbeda. Di sekolah, kamu mempunyai teman-teman yang berbeda. Di masyarakat, kamu mempunyai tetangga yang berbeda-beda. Tahukah kamu, perbedaan yang ada di keluarga, sekolah, dan masyarakat akan menjadi indah apabila dilandasi oleh persatuan dan kesatuan. Apa sih sebenarnya makna persatuan dan kesatuan? Nah, kita mau cari tahu nih adik-adik, apa makna persatuan dan kesatuan? Untuk menjawabnya, mari kita lakukan kegiatan berikut ini. Ambil sebuah sapu lidi. Cabut sebatang lidi dari sapu tersebut. Gunakan sapu dan sebatang lidi tersebut untuk menyapu. Lalu bandingkan hasilnya adik-adik. Kira-kira mana yang bisa membersihkan halaman kita? Yang menggunakan sapu, yang dari satu banyak lidi, atau hanya yang sebatang lidi adik-adik? Ya, pastinya akan lebih bersih jika kita menggunakan yang lidinya banyak lalu kita ikat jadi satu itu daripada yang sebatang lidi adik-adik. Lalu apakah maknanya dari percobaan kita? Yuk kita cari tahu. Pada umumnya sapu lidi digunakan untuk menyapu. Bisakah sebatang lidi digunakan untuk menyapu? Tentu saja tidak adik-adik. Lidi dapat digunakan untuk menyapu jika terdiri atas beberapa puluh atau ratus lidi yang diikat cukup erat menjadi satu. Dengan menyatukan lidi-lidi dalam satu ikatan, akan tercipta kekuatan yang besar. Jadi persatuan dan kesatuan dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang dipersatukan. Hal itu merupakan bukti pentingnya kekompakan dalam mewujudkan persatuan. Dengan demikian, persatuan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompok, tetapi lebih mengutamakan kepentingan umum. Itu tadi adik-adik makna persatuan dan kesatuan. Jadi dari pengamatan kita ini bisa disimpulkan seperti ini adik-adik. Bersatu membuat sebuah keluarga, masyarakat, dan bangsa menjadi kuat. Bersatu dan bekerja sama dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Itu yang bisa kita ambil kesimpulannya. Ayo kita temukan contoh-contoh lain sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Nah, di sini ada dua tabel adik-adik. Pertama, sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan. Yang kedua, sikap tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Kita bahas bersama. Sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan contohnya adalah hidup rukun dengan semua orang, saling menghargai walaupun berbeda suku, agama, dan berbeda pendapat, saling tolong-menolong, memberi kesempatan orang yang berbeda agama dengan kita untuk beribadah. Itu adalah sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan. Sikap yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan adalah mengejek orang lain, tidak menghargai, bertengkar karena berbeda pendapat dan ingin menang sendiri, menjelek-jelekan suku dan agama orang lain.
Ini adalah sikap yang harus kita hindari karena tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Nah, itu tadi pembelajaran tematik tema 1 subtema 1 pembelajaran yang keempat.